Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwit Isnaini dengan NIM A1A323090, kelas R002, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menganalisis dua jurnal. Nah, langsung saja, jurnal pertama itu berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam Pedagang Muslim pada Destinasi Wisata Pantai Lombang, karya dia Ayu Rahmawati dan Muhammad Erisya Farabi, Fakultas Keislaman dan Universitas Trujoyo Madura, tahun 2023. Nah, pada jurnal ini membahas tentang isu penting mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik perdagangan masyarakat Muslim di kawasan wisata Pantai Lombang, Kabupaten Sumendap. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga perlu berlandaskan prinsip moral dan spiritual sesuai ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan ihsan. Nah, dalam jurnal ini juga menggambarkan bahwa sebagian masyarakat itu telah berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan. Misalnya, bersikap jujur, dengan menjelaskan barang dagangannya, bertanggung jawab atas komplain pembeli, serta berbuat baik kepada sesama dan memberi keringanan harga bagi pelanggan yang kekurangan. Namun, masih ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yakni adanya perbedaan harga antara wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah. Fenomena ini mencerminkan bahwa penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya konsisten dalam kehidupan ekonomi masyarakat, yang dapat disebabkan oleh kekurangannya pemahaman serta pengaruh kebiasaan sosial dan ekonomi di lingkungan setempat. Nah, secara konseptual, jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa etika bisnis Islam ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan dalam kegiatan ekonomi umat. Prinsip-prinsip etika Islam yang dijelaskan dalam jurnal ini merupakan manifesti dari Ius Islamicam, yaitu sistem nilai hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia secara adil dan beradab. Namun di sisi lain, jurnal ini juga membahas tentang faktor-faktor struktural yang mempengaruhi perilaku pedagang seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan pola budaya masyarakat di sana. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi positif terhadap penganut pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis dan pariwisata. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam banyak hal, karya ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam itu memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, moral, dan sosial di tengah masyarakat Muslim yang hidup di kawasan wisata. Nah, sedangkan jurnal yang kedua itu berjudul tentang implementasi etika bisnis Islam dalam strategi promosi produk asuransi takaful, yaitu karya dari Junia Fahma dan Khairil Umuri dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Indonesia, tahun 2020. Nah, pada jurnal ini membahas tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik promosi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh. Nah, jurnal ini juga membahas tentang pentingnya menjaga integritas dan nilai moral dalam strategi pembahasan produk keuangan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, penulis juga menegaskan bahwa kegiatan promosi dalam sistem ekonomi Islam ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial saja, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, promosi produk asuransi syariah ini harus berlandaskan prinsip tauhid, al-idhiyar, dan fard dan ihsan sebagai manifestasi dari Ius Islamicam. Nah, yakni norma etis yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Nah, dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful ini telah menerapkan etika bisnis Islam melalui berbagai produk promosi seperti persona selling, sales promotion, dan publicity yang tetap memperhatikan batasan syariahnya. Misalnya mencantumkan
ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam iklan, menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat, serta melanggar larangan eksploitasi perempuan dalam media promosi mencerminkan penerapan prinsip tauhid dan ihsan. Nah, di sisi lain, agen asuransi ini juga menjaga prinsip dengan tidak menjelekkan produk pesaing, tidak menambahkan passive premi secara sepihak, serta memberikan penjelasan jujur kepada calon nasabahnya. Nah, prinsip ikhtiar ini ditetapkan dengan memberikan kebebasan kepada calon peserta untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. Sedangkan prinsip FORD ini diwujudkan melalui kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi produk secara benar dan transparan. Di sisi konseptual, Duran ini memiliki kekuatan karena mampu menghubungkan teori etika bisnis Islam dengan praktek promosi yang konkret di lapangan. Namun secara krisis, analisis yang disajikan ini masih bersifat deskriptif dan normatif, di mana penulis lebih menonjolkan penerapan nilai-nilai Islam tanpa menggali secara mendalam dinamika tentang internal perusahaan tersebut. Nah, faktor sosial ekonomi konsumen maupun tantangan pesaing industri asuransi syariah ini. Selain itu juga belum ada pembahasan mendalam mengenai efektivitas penerapan etika tersebut terhadap peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Kelemahan lainnya itu terdapat pada tidak adanya pembahasan tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi. Meskipun demikian, secara umum jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur etika bisnis Islam dan konteks pemasaran modern. Penulis juga berhasil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral Islam ini dapat diimplementasikan secara realistis di dunia usaha, termasuk di sektor keuangan dan asuransi. Nah, jurnal ini juga menegaskan bahwa etika bisnis ini bukan sekedar aturan moral, tetapi merupakan sistem nilai yang membentuk ius ini Islamics yang yaitu kerangka hukum etika yang mengarahkan perilaku ekonomi umat menuju keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan di akhirat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan syariah lain dalam membangun sistem promosi etis yang transparan dan keadilan sesuai tuntunan syariah Islam. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.